Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan saya Riris Nurteti. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teori belajar kognitif ya. Dimana pada video-video sebelumnya kita sudah membahas berkaitan dengan berbagai teori ya, berkaitan dengan proses belajar. Di antaranya bagaimana berkaitan dengan teori behavioristik ya. Dan hari ini kita akan membahas berkaitan dengan teori belajar atau pembelajaran kognitif, di mana pembahasannya meliputi bagaimana konsep belajar menurut teori kognitif itu sendiri, kemudian juga bagaimana pendapat para tokoh ya, para ahli dalam pandangan kognitif, diantaranya ada Gestalt ya, teori Gestalt dengan tokohnya Kafka, Kohler, dan Wertheimer ya. Kemudian bagaimana juga menurut Piaget, Gagne, Ausubel, Brunner. Kemudian juga yang terakhir bagaimana implikasi dari pembelajaran kognitif kaitannya dengan proses belajar mengajar ya. Oke. Ya, kalau kita lihat secara bahasa ya, kognitif itu berasal dari kata kognitif ya, kognisi ya, cognition, yang itu disamakan dengan istilah knowing ya, yang diartikan sebagai mengetahui. Sedangkan secara luas cognition atau kognisi diartikan sebagai perolehan ya, penataan. Begitu juga penggunaan pengetahuan dalam bukunya Muhyiddin tahun 2005. Teori belajar kognisi atau kognitif ini lebih mementingkan proses belajar ya daripada hasil belajar itu sendiri. Baharudin menyatakan bahwa teori ini lebih menaruh perhatian dari peristiwa-peristiwa yang sifatnya internal. Belajar tidak hanya melibatkan hubungan antara stimulus dan respons sebagaimana yang dinyatakan oleh teori behaviorisme atau behavioristik. Lebih dari itu, belajar dengan teori kognitif melibatkan proses yang tentunya sangat kompleks ya. Teori belajar kognitif berbeda dengan teori belajar behavioristik. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Para penganut aliran kognitif menyatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Tidak seperti model belajar behavioristik yang mempelajari proses belajar hanya sebagai hubungan antara stimulus dan respon. Model belajar menurut teori kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang disebut dengan model pembelajaran perseptual atau model belajar perseptual. Model belajar kognitif menyatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya terhadap situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Perubahan belajar merupakan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu terlihat atau dapat diukur sebagai suatu tingkah laku yang nampak. Teori kognitif juga menyatakan bahwa bagian-bagian dari situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut. Memisah-misahkan atau membagi situasi atau materi pelajaran menjadi komponen yang kecil dan mempelajarinya secara terpisah akan kehilangan makna. Teori ini juga berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi,
pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan yang lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Proses belajar terjadi antara lain mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan bagaimana bisa menyesuaikan dengan struktur kognitif yang tentunya sudah dimiliki atau terbentuk dalam diri seseorang berdasarkan pemahaman, begitu juga pengalaman-pengalaman yang didapat sebelumnya. Dalam praktek pembelajaran, teori kognitif antara lain tampak dalam rumusan-rumusan misalnya tahap perkembangan menurut Jean Piaget. Ya. Kemudian juga ada advanced organizer menurut Ausubel. Kemudian ada free discovery learning atau yang disebut dengan juga meaningful learning, ya. Yang meaningful learning itu digagas oleh Ausubel, ya, yang terkenal dengan advanced organizer dan meaningful learning. Sedangkan Jerome Bruner terkenal dengan teorinya free discovery learning. Dan Gagne terkenal teorinya dengan tingkat kemampuan belajar, ya. Tingkat kemampuan belajar ataupun yang dinyatakan dengan tahapan hasil belajar, ya. Nah, itu teori belajar kognitif ini lebih mementingkan pada belajar sebagai suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Pada dasarnya, belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi di dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif, kemudian juga berbekas. Dalam belajar, menurut teori kognitivisme mengakui bahwa faktor individu dalam proses belajar ini merupakan faktor yang sangat penting, ya, karena ini mencakup faktor yang sifatnya internal, tapi tentu juga tidak menafikan pengaruh eksternal atau dari lingkungan. Bagi teori kognitif, belajar merupakan interaksi antara individu dengan lingkungan. Dan hal itu tentu terjadi terus-menerus sepanjang hayat, ya. Kognisi adalah suatu perabot dalam benak kita yang merupakan pusat, ya. Pusat penggerak dari berbagai kegiatan, ya. Mulai misalnya mengenali lingkungan, melihat berbagai masalah, menganalisis berbagai masalah, mencari informasi, ya, terutama informasi baru, menarik kesimpulan, dan yang lainnya. Nah, di samping itu, teori ini juga mengenal konsep bahwa belajar ini merupakan hasil interaksi yang terus-menerus antara individu dengan lingkungan, ya. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar di sini paling tidak pertama tentu menekankan kondisi lingkungan, ya, seperti diantaranya ada penjelasan dari guru juga penting, demonstrasi melalui contoh-contoh, praktek ataupun bahkan feedback. Kemudian yang lainnya yaitu memfokuskan pada aktivitas mental, ya, yang terjadi di dalam diri seseorang sehingga menghasilkan respon yang diharapkan. Dan proses pengetahuan meliputi perencanaan mental, menekankan pada tujuan, dan mengorganisasi strategi. Dan di sini tentu peran memori juga hal yang sangat penting sekali, di mana belajar dihasilkan ketika informasi disimpan dalam memori yang tentunya terorganisasi. Menggunakan strategi seperti mengorganisir, analogi, hierarki, hubungan metrik, dan yang lainnya, tentu itu juga merupakan sesuatu yang sangat penting. Sedangkan lupa adalah ketidakmampuan mendapatkan informasi yang disimpan dalam memori itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana beberapa pendapat dari teori kognitif, ya,
di antaranya Kohler yang terkenal dengan teori Gestalt ya. Kohler menyatakan bahwa insight merupakan sesuatu yang tentunya sangat penting dan ini perlu dimiliki oleh seseorang. Insight sendiri merupakan pengamatan atau pemahaman yang sifatnya mendadak terhadap hubungan antar bagian di dalam suatu kondisi permasalahan tertentu. Di mana insight di sini sering dihubungkan dengan pernyataan aha gitu ya. Nah itu. Jadi bahwa bagaimana di sini insight di sini bagaimana dinyatakan sebagai sesuatu yang tentunya diperlukan ya ketika seseorang dihadapkan pada suatu permasalahan tertentu. Di mana melalui permasalahan tertentu itu biasanya kan seseorang diharapkan mampu mengenal ya, melihat situasi kondisi di sekitarnya, memikirkan berbagai hal kemungkinan yang tentunya perlu untuk diselesaikan ya, dan yang lainnya. Menurut teori Gestalt, belajar tidak lepas dari proses bagaimana suatu individu mempersepsi stimulus atau pengetahuan yang didapat tentunya dari lingkungan. Para tokoh Gestalt menyatakan bahwa sebuah persepsi akan mempunyai makna bila dilihat sebagai sebuah keseluruhan. Menurut teori Gestalt bahwa keseluruhan tentu berbeda dengan bagian-bagian tertentu. Menurut eksperimen ya dari Kohler ya, eksperimen yang Kohler cobakan pada seekor simpanse yang diberi nama Sultan. Ini kurang lebih eksperimennya sebanyak 4 kali. Dalam eksperimennya, Kohler ingin mengetahui bagaimana fungsi insight atau pemahaman dapat membantu dalam memecahkan masalah dan membuktikan bahwa perilaku simpanse dalam memecahkan masalah yang dihadapinya tidak hanya didasarkan pada stimulus dan respon atau trial and error saja, tetapi juga karena ada pemahaman terhadap masalah dan bagaimana memecahkan masalah tersebut. Pada eksperimen pertama, simpanse dimasukkan ke dalam sangkar atau ruangan dan di dalam sangkar tersebut terdapat sebatang tongkat ya. Di luar sangkar diletakkan sebuah pisang. Problem yang dihadapi oleh simpanse adalah bagaimana simpanse dapat mengambil pisang tadi untuk dimakan. Pada awal dimasukkan sangkar, simpanse berusaha untuk mengambil pisang tersebut, tetapi selalu gagal karena tangannya tidak sampai untuk mengambil pisang tersebut. Nah, kemudian simpanse melihat sebatang tongkat ya yang ada di sekitar ruangan tersebut ya, dan timbullah pengertian untuk meraih pisang dengan menggunakan tongkat. Kemudian problem yang kedua atau eksperimen kedua, problem yang dihadapi oleh simpanse sama dengan eksperimen pertama. Itu pisang tadi masih disimpan di luar sangkar, akan tetapi pisang tersebut dapat diraih jika tongkatnya dapat disambung. Ya, jadi ada 2 batang tongkat di dalam sangkar yang tentunya dapat disambung. Nah, kemudian simpanse diletakkan di dalam sangkar. Mula-mula simpanse berusaha meraih pisang dengan 1 tongkat tetapi kemudian gagal. Tapi tiba-tiba muncul insight dalam diri simpanse dan akhirnya bagaimana menyambung kedua tongkat dalam sangkar untuk meraih pisang yang ada di luar sangkar tersebut dan ternyata berhasil. Nah, eksperimen ketiga, problem yang dihadapi diubah di mana pisang diletakkan di atas ya, digantung ya, sehingga simpanse tidak dapat meraih pisang tersebut. Di sudut sangkar diletakkan sebuah kotak yang kuat untuk dinaiki oleh simpanse. Pada awalnya simpanse berusaha untuk meraih pisang yang digantung di atas sangkar, tetapi ia gagal. Kemudian simpanse melihat sekitar sangkar tersebut dan ia melihat sebuah kotak. Maka timbullah pemahaman atau insight dalam diri simpanse untuk menghubungkan antara kotak dengan pisang. Ya, kemudian kotak diambil kemudian ditaruh di bawah pisang lebih tepatnya ya. Nah, kemudian simpanse akhirnya bisa menaiki kotak dan akhirnya ia dapat meraih pisang tersebut. Nah, begitu juga eksperimen keempat ya. Tetapi di sini
bagaimana kotak tersebut ya tidak hanya satu ya, tetapi disediakan dua, sehingga dari sana simpanse akhirnya bagaimana bisa menumpukan kotak ya, bukan kontak ya, dan akhirnya bisa meraih pisang tersebut. Nah, dari eksperimen yang tadi sudah saya sampaikan, Kohler menjelaskan bahwa simpanse yang dipakai untuk percobaan harus dapat membentuk persepsi ya tentang situasi total dan saling menghubungkan antara semua hal yang relevan dengan problem yang dihadapinya sebelum muncul insight ya. Nah, dari percobaan-percobaan tadi menunjukkan bahwa simpanse dapat memecahkan problem dengan insight-nya dan ia akan mentransfer insight tersebut untuk memecahkan problem lain yang tentunya dihadapinya ya. Itu. Begitu juga teman-teman mahasiswa, kalau melihat gambar seperti ini, nah kira-kira persepsi Anda seperti apa? Mungkin persepsi Anda ada yang menyatakan, oh gambar pertama itu layang-layang atau diamond. Kemudian yang kedua segi 4, yang ketiga atau yang C itu segitiga, sedangkan yang D yaitu segi 8 misalnya. Atau ada persepsi yang lain ya. Nah, dari eksperimen yang dilakukan oleh Kohler ya, menunjukkan bahwa pembentukan insight itu tentu diperlukan dalam proses belajar. Pembentukan insight ini terjadi dalam individu belajar karena ada persepsi terhadap lingkungan atau medan dan menstrukturnya sehingga membentuk menjadi suatu susunan yang bermakna, yaitu insight. Nah, beberapa proses belajar yang menggunakan insight diantaranya mempunyai ciri-ciri pertama bahwa insight tergantung pada kemampuan dasar, di mana kemampuan dasar yang tentunya dimiliki oleh setiap individu, setiap orang itu berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Dan biasanya perbedaan tersebut terletak pada usia. Orang yang usianya lebih muda terkadang sukar untuk belajar tentang insight ya, tetapi tentu sesuai dengan bagaimana pengalaman-pengalaman sebelumnya. Yang kedua, insight itu tergantung juga dari pengalaman masa lampau ya, yang tentunya relevan. Latar belakang terus membantu terbentuknya insight, tetapi tidak menjamin terbentuknya insight. Kemudian insight tergantung kepada pengaturan situasi yang dihadapi. Belajar insight hanya mungkin terjadi jika situasi belajar diatur sedemikian rupa sehingga semua aspek yang dibutuhkan dapat diobservasi. Kemudian yang selanjutnya, insight didahului dengan periode mencari dan mencoba-coba. Individu sebelum melakukan memecahkan masalah mungkin melakukan respon-respon yang tentunya kurang relevan terhadap penyelesaian problemnya. Kemudian solusi problem dengan menggunakan insight dapat diulangi dengan mudah dan akan berlaku secara langsung. Nah, jika insight telah terbentuk, maka problem pada situasi-situasi yang lain akan dapat dengan mudah untuk dipecahkan. Dan di sini insight mempunyai kemampuan untuk dapat ditransfer dari satu masalah ke masalah yang lain, walaupun situasi dan materi hal yang baru, namun realisasi dan generalisasinya tentunya sama ya. Selain teori insight, teori Gestalt juga menekankan tentang pentingnya organisasi pengamatan terhadap stimulus dalam lingkungan, begitu juga faktor-faktor yang mempengaruhi pengamatan tersebut ya. Sehingga melalui penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para tokoh Gestalt, disusunlah hukum-hukum Gestalt yang berhubungan dengan pengamatan. Di antaranya ada yang disebut dengan hukum pregnance atau good form ya, di mana organisasi psikologi selalu cenderung untuk bergerak dalam keadaan yang penuh arti ya. Artinya apa? Artinya menurut teori ini, jika seseorang mengamati sebuah atau sekelompok objek, maka orang tersebut akan cenderung memberi arti terhadap objek yang diamatinya dengan memberikan kesan sedemikian rupa terhadap objek tersebut. Kesan yang memberikan arti terhadap objek mungkin bisa didasarkan pada warna, bentuk, ukuran, ataupun yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada hukum kesamaan atau the law of similarity ya. Di mana hal-hal yang sama cenderung akan membentuk gestalt.
Ya, hukum ini menyatakan bahwa hal-hal yang sama cenderung membentuk gestalt atau kesatuan. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada hukum keterdekatan atau the law of proximity. Ya. Hal-hal yang saling berdekatan cenderung membentuk satu kesatuan. Ya. Kemudian ada juga hukum ketertutupan. Ya. Bahwa hal-hal yang saling berdekatan ya, ataupun hal-hal yang tertutup cenderung membentuk gestalt, ya. Itu satu kesatuan yang memang tidak dipisahkan. Kemudian ada juga hukum kontinuitas. Hukum ini menyatakan bahwa kontinu atau hubungan yang baik akan mempunyai tendensi untuk membentuk kesatuan atau gestalt, ya. Nah, yang kedua, teori belajar dari kognitif ini yang ditawarkan ataupun yang disampaikan oleh Piaget, ya. Menurut Piaget, belajar mendasari pada pengamatan yang melibatkan seluruh indera, menyimpan kesan yang lebih lama dan menimbulkan sensasi yang membekas pada diri siswa. Nah, menurut Piaget, ya, Piaget yang terkenal dengan teori skema atau jamaknya skemata, yaitu persepsi orang terhadap sesuatu gitu ya. Di mana ketika individu memperoleh suatu pengetahuan tertentu atau suatu pengetahuan baru, itu tidak lepas dari berbagai tahapan dalam proses perkembangannya. Ada yang disebut dengan asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi, ya, atau equilibrium, ya. Di mana menurut teori Piaget ini menyatakan bahwa anak, ya, di samping meniru orang dewasa juga aktif dan kreatif dalam menguasai bahasa, terutama bahasa ibu. Nah, kemampuan untuk menguasai bahasa itu didasarkan oleh adanya kognisi atau kognitif, di mana kognisi ini memiliki struktur, begitu juga fungsi. Fungsi itu sendiri bersifat generatif, dibawa sejak lahir, ya, sedangkan struktur kognisi bisa berubah, ya, sesuai dengan kemampuan dan upaya dari individu yang bersangkutan. Menurut teori Piaget, belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahapan perkembangan kognitif peserta didik. Peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik yang tentunya ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu juga oleh pertanyaan tilikan dari guru. Guru hendaknya memberikan rangsangan kepada peserta didik agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, ya. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses tadi yang sifatnya genetik, ya. Artinya proses yang didasarkan atas mekanisme biologis dari perkembangan sistem saraf, dan semakin bertambah umur seseorang, maka makin kompleks susunan sel sarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Sehingga ketika dewasa seorang individu maka akan mengalami adaptasi biologis dengan lingkungannya yang menyebabkan adanya perubahan-perubahan kualitatif di dalam struktur kognitifnya. Piaget membagi proses belajar ini ke dalam 3 tahap, yaitu ada yang disebut dengan proses asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi atau equilibrium. Ekuilibrasi di sini dikatakan sebagai proses keseimbangan dan lawannya adalah disequilibrium. Apa itu asimilasi? Asimilasi adalah proses pengintegrasian informasi baru ke dalam struktur kognitif yang sudah ada. Misalnya, seorang siswa yang mengetahui prinsip-prinsip penjumlahan, jika gurunya memperkenalkan prinsip perkalian, maka terjadilah proses pengintegrasian, penyatuan, ya.
antara prinsip penjumlahan yang sudah ada, yang sudah memang dipahami oleh anak, dengan prinsip perkalian atau informasi baru yang akan dipahami oleh anak. Dan yang kedua tadi yang dikatakan dengan akomodasi. Itu apa akomodasi? Akomodasi merupakan proses penyesuaian antara struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Penerapan proses perkalian misalnya dalam situasi yang lebih spesifik. Contohnya siswa ditelaah sudah mengetahui tadi tentang prinsip perkalian. Dan akhirnya gurunya misalnya menyebutkan apa? Soal perkalian itu sendiri. Di sana ada proses akomodasi, penyesuaian ya. Nah itu. Tetapi ketika proses penyesuaian yang berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi dan di sini terjadi keseimbangan di dalam diri siswa, maka di sana akan terjadi proses equilibrium atau ekuilibrasi ya. Di sini equilibrium di sini berfungsi untuk penyeimbang ya. Penyeimbangan agar siswa dapat terus berkembang dan dapat menambah ilmunya, tetapi sekaligus juga menjaga stabilitas mental dalam diri siswa yang bersangkutan. Nah, tanpa proses equilibrium ini, perkembangan kognitif seseorang akan tersendat dan berjalan tidak teratur. Di mana mungkin bagi beberapa orang anak, mereka banyak yang bertanya, di sana terjadi apa? Disequilibrium ketika mentalnya ataupun proses berpikirnya itu adanya keseimbangan antara apa yang sudah ada dengan apa yang dipelajari, maka saat itu maka di sana akan terjadi apa? Percampuran atau perbaruran ya antara informasi yang sudah ada dengan informasi yang baru. Maka ketika anak sudah tidak penasaran lagi, sudah tidak banyak bertanya lagi, maka akan terjadi apa? Ekuilibrasi atau equilibrium, keseimbangan ya. Nah itu. Piaget berpendapat bahwa belajar merupakan proses penyesuaian, pengembangan, dan pengintegrasian antara pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya dalam struktur kognitif seseorang. Nah, inilah yang disebut dengan konsep skema atau skemata ya. Sehingga hasil belajar atau struktur kognitif yang baru tersebut akan menjadi dasar untuk kegiatan belajar berikutnya ya. Nah, dalam proses belajar juga di sini tentunya harus ya disesuaikan dengan tahapan perkembangan kognitif yang tentunya dilalui oleh setiap siswa, di mana Piaget membagi paling tidak menjadi 4 tahapan perkembangan kognitif ya. Mulai dari tahapan pertama yang disebut dengan tahapan sensori motor, yaitu usia 0 sampai 2 tahun, tahap praoperasional usia 2 sampai 7 tahun, tahapan operasi konkret 7 sampai 11 tahun, tahapan operasi formal 11 sampai 15 tahun. Pada tahap sensori motor, ini anak biasanya dapat memahami lingkungan dengan cara melihat, meraba, memegang, mengecap, mencium, begitu juga menggerakkan. Anak mengetahui bahwa perilaku tertentu menimbulkan akibat tertentu bagi dirinya pula. Selanjutnya tahap kedua yaitu tahap praoperasional, di mana pada tahap ini anak telah mampu menggunakan bahasa dalam mengembangkan konsepnya, walaupun masih sangat sederhana ya. Kemudian yang selanjutnya tahap operasi konkret, di mana dalam tahap ini anak sudah mampu mengembangkan pemikirannya secara logis. Dalam upaya memahami lingkungan sekitarnya, anak tidak terlalu menggantungkan dirinya pada informasi yang datangnya tentu dari panca indera saja. Dan tahap selanjutnya, tahap yang terakhir yaitu tahap operasional formal, di mana pada tahap ini anak sudah mampu berpikir abstrak ya, yaitu berpikir mengenai gagasan tertentu. Anak juga sudah mampu melakukan operasional formal ya, memikirkan beberapa alternatif pemecahan masalah tanpa melalui benda-benda yang sifatnya tentu konkret ya.
Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan teori perkembangan kognitif yang dikembangkan oleh Jerome Bruner. Ya. Berbeda dengan Piaget, di mana Bruner melihat perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kebudayaan. Menurut Bruner, perkembangan kognitif pada diri individu sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa yang digunakan. Ya, sehingga perkembangan bahasa juga di sini mempengaruhi atau besar pengaruhnya dalam perkembangan kognitif seseorang. Menurut Brunner, untuk mengajarkan sesuatu tidak hanya menunggu sampai anak mencapai tahapan perkembangan tertentu, tetapi yang paling penting bahan pelajaran di sini harus ditata dengan baik, maka dapat diberikan pada anak tersebut. Dengan kata lain, perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan jalan mengatur bahan yang tentunya akan dipelajari dan menyajikannya sesuai dengan tingkat perkembangannya. Cara belajar yang terbaik menurut Brunner yaitu dengan cara memahami konsep, ya. Kemudian juga arti, hubungan, melalui proses intuitif, kemudian dapat dihasilkan suatu kesimpulan tertentu yang terkenal dengan teorinya free discovery learning, atau dengan kata lain belajar dengan cara menemukan, ya. Implikasi dari teori Brunner ini di mana melalui proses pembelajaran adalah dengan cara menghadapkan anak pada situasi yang tentunya membingungkan atau suatu masalah. Sehingga anak akan berusaha membandingkan realita di luar dirinya dengan model mental yang dimilikinya. Dengan pengalamannya, anak akan mencoba menyesuaikan atau mengorganisasikan kembali struktur-struktur idenya dalam rangka mencapai keseimbangan dalam benaknya. Sehingga dari teori ini diketahui bahwa setiap orang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman di dalam dirinya yang tentunya tertata dalam struktur kognitif yang kemudian mengalami tahap belajar sebagai perubahan persepsi, ya, dan pemahaman dari apa yang dia temukan. Ya. Teori ini juga menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan, termasuk di dalamnya konsep, teori, ya, kemudian definisi, bahkan melalui contoh-contoh yang menggambarkan atau mewakili aturan yang menjadi sumber tersebut, ya, sumber pembelajaran. Siswa diberikan suatu informasi umum dan diminta untuk mencari contoh-contoh khusus atau bahkan konkret, ya. Ini. Jadi bagaimana misalnya ketika anak, ya, misalnya anak belajar definisi tentang kejujuran misalnya. Guru tidak langsung menjelaskan bahwa definisi kejujuran adalah bla 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 bla, ya. Tetapi anak ditawarkan melalui contoh-contoh yang khusus, begitu juga konkret, sehingga anak dari sana diminta untuk menjelaskan apa arti kejujuran itu sendiri misalnya, ya. Kemudian bagaimana sih misalnya indikator orang jujur ataupun yang lainnya, gitu ya. Jadi melalui hal-hal yang sifatnya konkret, gitu ya, melalui contoh-contoh tentang kejujuran itu sendiri seperti apa contohnya misalnya, dan dari sana anak bagaimana bisa mendefinisikan tentang apa sih yang dikatakan dengan jujur, bagaimana ciri-ciri orang jujur, gitu ya, seperti apa. Nah, itu. Ya, menurut Brunner ada tiga tahapan dalam perkembangan kognitif, ya, atau bagaimana seseorang mempersepsi terhadap lingkungan tertentu, ya.
Perkembangan kognitif seseorang ini juga terjadi melalui 3 tahapan yang ditentukan oleh bagaimana cara seseorang itu melihat lingkungan. Di antaranya ada yang disebut dengan enaktif, ikonik, dan tentunya simbolik. Apa itu enaktif? Enaktif merupakan usaha atau kegiatan untuk mengenali dan memahami lingkungan dengan misalnya caranya observasi, pengalaman terhadap suatu realita tertentu. Dan di sini yang ditekankan bagaimana anak belajar melalui benda-benda yang sifatnya konkret ya. Topik pembelajaran misalnya ditawarkan melalui benda-benda yang sifatnya nyata ya. Misalnya anak belajar tentang penjumlahan, pengurangan, itu misalnya melalui manik-manik ya, melalui benda-benda yang sifatnya konkret lah gitu ya, melalui lidi, sempoa ataupun yang lainnya. Kemudian ikonik ya, ikonik merupakan di mana siswa di sini melihat dunia dengan melalui gambar-gambar dan visualisasi yang sifatnya verbal. Pada tahap pembelajaran ini, materi pembelajaran yang bersifat abstrak dipelajari siswa dengan menggunakan ikon, apakah berupa gambar, diagram, yang mana tentunya di sini juga tidak lepas dari benda-benda yang sifatnya konkret ya. Atau bahkan juga ya sudah mulai tahapan semi konkret. Memahami dunia sekitar anak di sini belajar melalui perumpamaan ya atau bahkan perbandingan ya. Kemudian tahapan simbolik ya, di mana kemampuan dalam hal berbahasa, logika, matematika di sini mempengaruhi ya ide-ide yang sifatnya abstrak ya. Siswa mempunyai gagasan-gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi oleh bahasa, begitu juga logika dan tentunya penggunaan simbol-simbol tertentu. Keuntungan belajar dengan free discovery learning atau belajar menemukan diantaranya pertama menimbulkan rasa ingin tahu siswa sehingga dapat memotivasi siswa untuk menemukan jawabannya. Kemudian yang kedua menimbulkan keterampilan dalam memecahkan permasalahan yang sifatnya mandiri dan mengharuskan siswa untuk menganalisis bahkan memanipulasi informasi ya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang teori belajar yang ditawarkan oleh David Ausubel ya. Menurut David Ausubel, proses belajar terjadi jika siswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan baru atau yang terkenal dengan meaningful learning ya. Proses belajar terjadi melalui tahap-tahap diantaranya bagaimana pertama memperhatikan stimulus yang diberikan. Kemudian yang selanjutnya yang kedua memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Yang ketiga meaningful learning adalah suatu proses bagaimana mengaitkan antara pengetahuan yang sudah dimiliki dengan pengetahuan yang baru. Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajarannya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa atau yang disebut dengan invented organizer ya. Invented organizer adalah konsep atau informasi umum yang mewadahi seluruh isi pelajaran yang akan dipelajari siswa. Di sini paling tidak manfaatnya pertama menyediakan suatu kerangka konseptual untuk materi yang dipelajari, kemudian yang kedua berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara apa yang dipelajari dengan yang sedang dipelajari dengan yang akan dipelajari gitu ya. Kemudian juga dapat membantu siswa untuk memahami bahan belajar dengan mudah ya. Nah itu menurut Ausubel. Selain itu,
Guru juga di sini harus mengembangkan potensi kognitif siswa melalui proses pembelajaran yang tentunya bermakna, ya. Jadi belajar itu tidak hanya sekadar menghafal konsep-konsep tertentu, ya. Tapi diharapkan di sini bagaimana bahwa pembelajaran itu sendiri memberikan manfaat tidak hanya saat itu tetapi juga pada masa yang akan datang. Siswa terutama pada pendidikan dasar harus dilibatkan pada kegiatan yang sifatnya langsung. Sedangkan siswa untuk pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan lebih efektif bila guru menggunakan penjelasan, demonstrasi, diagram, ilustrasi, contoh, dan yang lainnya. Jadi di sini bagaimana pembelajaran bermakna itu, maka siswa harus dilibatkan ya secara langsung dalam proses pembelajaran. Saya kira ini melalui kurikulum 2013 ya, ketika memang betul-betul diimplementasikan ya, saya kira ini juga sesuai dengan konsep belajar bermakna yang ditawarkan oleh Ausubel ya. Adapun langkah-langkah dalam menerapkan proses pembelajaran bermakna, yang pertama yang disebut dengan advanced organizer, di mana pertama adanya penyampaian awal tentang kerangka isi atau materi yang akan dipelajari siswa. Misalnya, oh ini handout pembelajarannya, ini contohnya ini gitu ya. Kemudian yang selanjutnya progresif diferensial, yaitu materi pelajaran disampaikan secara bertahap. Diawali dengan konsep umum, kemudian konsep khusus. Kemudian integrative reconciliation, yaitu penjelasan tentang kesamaan dan perbedaan antara konsep-konsep yang telah dimiliki dengan konsep-konsep yang baru dipelajari. Kemudian consolidation, yaitu pemantapan materi dengan menghadirkan melalui contoh-contoh tertentu. Nah, adapun cara-cara belajar bermakna diantaranya pertama paling tidak ada keterkaitan antara pengetahuan yang dimiliki siswa dengan pengetahuan yang baru yang disebut dengan pembelajaran kontekstual. Kemudian siswa memiliki kebebasan untuk memilih apa yang dipelajari. Kalau di luar negeri siswa kira-kira nih mau pembelajaran apa? Misalnya jam pertama. Kalau di kita kan langsung disuguhkan materi ini gitu ya. Mereka memilih kelas seperti apa yang diinginkan, yang disebut dengan moving class gitu ya. Tapi kalau di kita kan sudah disuguhkan ya materi pembelajarannya apa. Nah disinilah peran kita sebagai pendidik, sebagai guru untuk bagaimana membuat pembelajaran itu sesuatu yang bermakna, bermanfaat ya, dirasa menarik ya bagi siswa. Ya sehingga di sini peran kita bagaimana membuat suasana yang nyaman, kondusif gitu ya. Menarik, pembelajarannya seperti apa ya, kemudian juga sumber belajarnya, proses pembelajarannya, metodenya seperti apa, sampai akhirnya evaluasi. Nah itu ya, supaya apa, siswa tertarik dan merasakan manfaat dari pembelajaran itu seperti apa. Kemudian kegiatan pembelajaran memungkinkan siswa untuk menyusun pemahaman sendiri gitu ya, jadi tidak langsung diberikan oh ini gitu ya. Nah selanjutnya bagaimana pembelajaran menurut Robert Gagner? Menurut Gagner, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi ya, dalam otak manusia. Ya. Dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi yang kemudian diolah menjadi atau menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Pengolahan otak manusia terdiri dari reseptor, ya, sensory register, short term memory, long term memory, dan respon generator ya. Nah, ya teori Gagner ini terkenal dengan pemrosesan informasi ya, atau information process ya. Menurut teori ini, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Proses pengolahan informasi tersebut terdiri dari pertama paling tidak adanya reseptor atau alat indera, di mana melalui alat indera kita menerima berbagai informasi yang datang dari lingkungan dan mengubahnya menjadi rangsangan yang sifatnya neural. Kemudian dari sana memberikan simbol-simbol informasi yang diterimanya dan kemudian diteruskan ke sensory register ya,
penampungan kesan-kesan sensoris yang terdapat pada saraf-saraf pusat ya. Di sini menampung kesan-kesan sensoris yang tentunya dimiliki oleh setiap individu. Lanjut ke short memory atau memori jangka pendek ya. Di sini berfungsi untuk menampung hasil pengolahan perseptual dan menyimpannya. Informasi tertentu disimpan untuk menentukan maknanya ya. Memori jangka pendek dikenal dengan informasi memori kerja atau kapasitas, dan di sini kapasitasnya terbatas. Begitu juga waktu penyimpanannya sangat pendek ya. Tetapi ketika suatu informasi itu ingin menempel dalam jangka waktu yang lama, maka bagaimana suatu informasi itu di-manage sedemikian rupa untuk sampai ke long term memory ya. Dan di sana tentu bagaimana bisa menampung hasil pengolahan dari berbagai informasi dalam jangka waktu yang panjang tentunya ya. Dan di sini bertahan lama dan siap untuk dipakai kapan saja. Dan yang kelima ada yang disebut dengan respon generator, yaitu bagaimana bisa menampung informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang dan kemudian mengubahnya menjadi reaksi jawaban ya. Itu. Kemudian dalam tahap atau tingkatan perkembangan belajar paling tidak menurut Gagne ada 8, mulai dari signal learning, stimulus respon learning, chaining, verbal association, multiple discrimination, concept learning, principle learning, sampai akhirnya problem solving. Itu merupakan tingkatan yang paling tinggi. Ya, dan suatu teori apapun saya kira memang tidak lebih dari kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya apa dari teori kognitif itu sendiri? Paling tidak di sini dapat meningkatkan kemampuan peserta didik supaya mampu menyelesaikan masalah, dapat meningkatkan motivasi, membantu peserta didik untuk memahami berbagai bahan belajar lebih mudah, menjadikan siswa juga lebih kreatif, aktif, dan mandiri. Tapi kekurangannya tentu di sini keberhasilan pembelajaran didasarkan pada kemampuan peserta didik itu sendiri. Mungkin peserta didik yang aktif, nah di sanalah gitu ya, bagaimana mampu memperoleh pengetahuan yang mungkin lebih banyak gitu kan, lebih luas gitu ya. Dan di sinilah fasilitas juga harus betul-betul mendukung terhadap proses pembelajaran. Nah, beberapa teori konsep dari kognitif itu sendiri, siswa dikatakan sebagai pembelajar yang aktif. Belajar merupakan proses menemukan atau insight dan memperoleh penyelesaian tentang permasalahan yang dihadapi. Sedangkan guru di sini berfungsi sebagai pendamping, ya, teman diskusi serta fasilitator yang memberikan alat belajar, memanipulasi situasi dan kondisi belajar sehingga siswa diharapkan bisa belajar sendiri. Kegiatan belajar di sini paling tidak meliputi berbagai cara ya. Tetapi pada intinya bagaimana siswa mampu mengeksplor, to explore, to manipulate, to experiment, to question, and to search out answers for themselves. Activity is essential. Nah, itu yang paling penting ya. Jadi bagaimana kegiatan pembelajaran di sini anak bereksperimen sendiri, mencoba sendiri, bertanya gitu ya, untuk aktif, bahkan menemukan jawabannya, memanipulasi dan yang lainnya, sehingga bisa mengeksplor bahkan memberikan suatu kesimpulan tersendiri ya. Kemudian fasilitas belajar di sini memang harus betul-betul mendukung, apakah misalnya ada laboratorium ya, kemudian alat-alat teknologi yang lainnya, multimedia gitu kan, hal-hal yang sifatnya tidak hanya yang sifatnya konkret tapi juga abstrak ya. Kemudian kaitannya dengan aplikasi pembelajaran kognitif ya, karena ini juga berkaitan ya dengan teori konstruktivistik, diantaranya bagaimana menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan atau masalah yang dihadapi. Kemudian kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang tentunya memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Latihan dalam memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, dan peserta didik di sini diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan
cara belajar yang sesuai dengan dirinya. Karena yang namanya cara belajar itu berbeda-beda. Ada yang belajar melalui visual, audio, atau bahkan ya melalui gerak ya. Nah itu. Kemudian guru hanyalah berfungsi sebagai mediator, fasilitator, organisator, teman yang membuat situasi kondisi yang tentunya kondusif ya untuk terjadinya proses bagaimana anak mampu menyusun pengetahuan yang tentunya diharapkan berkembang pada diri anak yang bersangkutan. Nah, di sini bagaimana teori kognitif itu sendiri, bahwa yang namanya belajar ya merupakan suatu proses bagaimana otak di sini mampu mengolah berbagai informasi yang diterima, apakah ada nanti berupa stimulus ataupun rangsangan-rangsangan tertentu sehingga menimbulkan respon yang diharapkan, berbeda tentu dengan teori sebelumnya, yaitu teori behavioristik. Di mana menurut teori behavioristik yang namanya belajar itu ya mental itu tidak terlihat ya, bagaikan kotak kosong ya. Sedangkan menurut kognitif ini ya kotak yang namanya mental ya, sesuatu yang tentunya sangat berarti. Di sini banyak kegiatan atau proses yang terjadi, mulai dari menerima ya, mengolah ya, mengingat, memahami ya, sampai akhirnya menyimpulkan tentang suatu konsep atau permasalahan tertentu gitu ya. Nah, di sini bagaimana kalau digambarkan aplikasi dari teori kognitif itu sendiri? Apakah ini dikatakan sebagai teori kognitif? Ya, ya tentu tidak ya. Tapi teori kognitif ini bagaimana di sini pembelajaran tentunya dilakukan oleh si pembelajar itu sendiri melalui berbagai media ya. Nah itu, dan di sini juga anak diberi kesempatan untuk bagaimana dia belajar dengan aktif ya, melibatkan bahkan seluruh hal yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Oke, saya kira untuk bagaimana berkaitan dengan teori kognitif ya, yang ditawarkan oleh para ahli, diantaranya ada Piaget, kemudian tadi Ausubel, Brunner, dan tentunya Gagne ya, sudah saya sampaikan. Pada intinya bahwa yang namanya belajar menurut teori kognitif itu tidak hanya berkaitan dengan stimulus dan respon, tetapi yang namanya belajar itu suatu proses yang terjadi di dalam diri seseorang yang melibatkan berbagai hal ya, berbagai proses ya. Tidak hanya merupakan sesuatu yang belajar itu diamati ya, tetapi sifatnya terjadi di dalam diri seseorang ya, terutama dalam hal bagaimana kemampuan kognitif seseorang ya. Oke, video yang sederhana ini semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.